Dan dia sekarang lebih sering sharing-sharing kan, kalau mungkin ngikutin media sosialnya dia sering. Makanya apa aja kalau boleh tahu temannya? Ngurus anak. Terus sebenarnya masih sama kayak dulu ya, masih TV juga, terus banyak acara-acara off air juga gitu-gitulah. Kalau anak yang kemarin sempat depresi itu sekarang bagaimana perkembangan? Oh, anakku yang pertama namanya Mima, sekarang umurnya 19 tahun. Kondisinya udah bagus banget, alhamdulillah. Kemarin juga senangnya kita juga banyak yang bantu ya, sehingga pertolongannya juga cepet banget gitu. Sekarang masih dalam pengawasan psikolog dan psikiater. Tapi kondisinya udah bagus banget, udah sangat stabil sih, udah bisa melakukan aktivitas Dan dia sekarang lebih normalnya dia. dan dia sekarang lebih sering sharing-sharing kan, kalau mungkin ngikutin media sosialnya dia sering jadi pembicara lah dari beberapa organisasi yang Bicara concern mengenai mental health, betapa health. pentingnya dukungan juga dari keluarga dan teman-teman Iya. supaya pada pejuang kesehatan mental nih bisa hidup dengan kualitas hidup yang baik. Iya. Jadi sebagai orang tua ketika mengetahui tentang anak seperti itu dan kalian sendiri gimana? Sebenarnya kalau terjadi seperti itu kan nggak ujuk-ujuk ya. Sebenarnya sudah ada tanda-tandanya sejak lama. Ya, cuman kita nggak aware ya waktu itu ya. Sejak dia umur 12 tahun tuh udah mulai asam lambung, bolak-balik ke UGD karena sesek, segala macam. Cuma kita nggak tahu itu apa. Kita bawa ke dokter ini, dokter itu gitu kan. Terus SMA udah mulai panic attack, suka serangan panik entah kenapa, bolak-balik ke psikolog. Itu tuh sebenarnya udah panjang. Jadi begitu kejadian tuh antara kaget banget, tapi ya nggak kaget-kaget shock karena itu baru terjadi juga enggak, karena memang udah ada prosesnya dari awal gitu. Jadi pengumpulan informasinya, berusaha memahaminya tuh udah prosesnya udah lama lah gitu. Tapi ya makanya alhamdulillah begitu sekarang udah jelas kondisinya seperti apa, malah lebih jelas lagi treatmentnya harus gimana gitu. Kemarin katanya jual apartemen. Ya. Itu seperti apa alasannya? Oh, kalau jual apartemen kan kita kan waktu itu pertama di apartemen dengan anak 3, masih kecil-kecil. Sekarang anaknya sudah 5. Plus lagi ibuku ikutan tinggal, pengen ikutan ngasuh cucunya. Jadi ada 10 orang di apartemen sekarang. Kalau dulu sih memang kita tinggal di rumah gitu kan, karena memang kebetulan apartemen kita itu belum pernah dipakai, terus rumah sedang direnovasi, terus akhirnya kita memutuskan untuk pindah dulu deh karena rumah direnovasi gitu ya. Rencana sih cuma 3 bulan, paling lama 6 bulan. Ternyata kerasan anak-anak kan. Betah karena sekarang udah nggak muat. Ya, karena jadi udah 10 orang. Kita memutuskan untuk renovasi rumah supaya masing-masing punya kamar pribadi. Ya udah apartemennya dijual karena renovasi rumah juga kan membutuhkan biaya yang besar banget. Karena rumahnya bukan cuma direnovasi tapi tambah kamar juga supaya masing-masing anak-anak yang udah pada gede-gede tuh bisa punya kamar sendiri-sendiri gitu. Jadi bukan alasan sebagai kemarin karena sempat anaknya merasa depresi ya? Enggak, justru mereka tuh happy sih tinggal di, karena kan di bawah mall, terus fasilitas lengkap, ada kolam happy, renang, anak-anak mah suka lapangan tenis. Sebenarnya anak-anak tuh happy di apartemen gitu, cuma ya kita kan cuma 3 kamar di apartemen, sementara anaknya 5. Jadi ya harus punya rumah yang bisa lebih inilah nyaman lah, ideal buat anak-anak. Idealnya mungkin seperti apa sih? Ya idealnya yang pasti adalah yang kayak 3 punya kamar sendiri, karena kan yang satu umur 10, 13, 20 tahun ini. Terus Oma pengen punya kamar sendiri juga, nggak gabung sama anak-anak. Kita juga ada kamar, jadi mesti ada 5 kamar, sementara di apartemen kan cuma ada 3 kamar. Itu treatment yang dilakukan ke Mima sendiri seperti apa sih? Ke psikolog. Seperti apa? Pendidikan sih Mima kan udah kuliah psikologi karena dia tertarik dengan mental health ini juga. Terus treatmentnya ya hampir setiap bulan tuh ke psikolog dan ke psikiater. Tapi ada pengaruh ke anak-anak? Enggak, pengaruh maksudnya ke adik-adiknya. Iya. Ke adik-adiknya sih enggak. Paling memberikan pengertian. Iya, pengertian apa Mima yang dialamin.
Mima juga bisa cerita tentang kisahnya. Kita terbuka sih, nggak nutup-nutupin Iya. kejadian. Kita juga nggak mau lari dari kenyataan. Ternyata cara itu membuat kita lebih mudah untuk menerima juga Iya. gitu situasi. Apalagi kondisi Mima sendiri kan tipikalnya anaknya itu suka berbagi ya. Dengan kondisinya dia seperti ini, ternyata dia begitu speak up dan dia adalah salah satu anak yang berjuang terhadap kesehatan mental. Ternyata banyak juga gitu yang terjadi sama anak-anak di luar sana gitu. Dengan adanya ini ternyata ada sosok yang bisa menyuarakan mereka. Jadi sekarang ini ya Mima akhirnya banyak sekali jadi pembicara-pembicara untuk anak-anak ini gitu. Jadi istilahnya speaker lah ya, sharing pengalamannya dia gitu. Mima sendiri itu indikasi awalnya itu penyebabnya gara-gara apa sih? Dia memang ada situasi tiap anak kan unik ya sebenarnya. Iya, Tiap beda-beda. anak unik. Memang situasi mentalnya dia memang sangat unik gitu. Jadi waktu SD kelas 6 tuh udah sering sesak napas, sakit perut, kita pikir apa nih, apa asam lambung, ternyata mungkin panic attack gitu. Jadi memang dari cara dia merespon terhadap stres segala macam tuh memang unik Iya. gitu. Memang dia harus punya treatment khusus untuk memang dia Mengolah. pejuang kesehatan mental lah Iya. intinya dari kecil gitu. Dan yang paling penting yang dipahamin oleh kita bahwa kesehatan mental ini ibarat seperti kayak ini deh. Kesehatan Kita fisik, sakit ya. ya kesehatan fisik, kayak umpamanya ada orang diabetes atau darah tinggi gitu. Itu memang ada bawaan Ya. bawaan dari lahir gitu ya. Itu bukan, kadang-kadang kan orang kalau di depresi tuh Kenapa karena sih, lingkungannya, karena orang tuanya, enggak juga gitu. Memang Bawaan dari indikasinya. kecil, indikasinya ya dari bawaan dari lahir dari gitu. Caranya gimana untuk dia bisa ngelola itu semua? Ya kita ke profesional. Ke profesional. Karena kita kan orang tua juga cuma bisa dampingin, cuma bisa support, kasih fasilitas ya. Yang bisa handle kan profesional. Jadi ya udah kita dulu dia udah lama sih ke psikolog, tapi ternyata butuh penanganan psikiater juga, Lebih, minum obat juga gitu. Jadi ya selama ini penanganannya seperti itu. Butuh treatment untuk bisa menjalani kualitas hidup yang baik gitu. Berarti Setelah dari psikolog, misalnya kalau lagi panik ngapain atau gimana caranya? Dia Macam-macam udah lah, tahu. dia udah tahu. Dia udah tahu how to control dirinya seperti apa. Nafas atau apa, dia ada ya cara-cara yang Malah dia diajarin. sekarang udah tahu kalau umpamanya dia dalam keadaan mau stres dikit gitu ya. Dia udah Dia menghindar infoin gitu. juga ke kita. Info ke kita terus menghindar. Preventif sekarang udah tahu dia. Jadi memang yang terpenting ini adalah kesehatan mental itu bukan ujuk-ujuk ada gitu ya. Semua itu memang bisa terjadi pada siapapun gitu. Ya lebih baik kalau umpamanya mengalami hal seperti itu ke profesional, karena kadang ngapain nih psikolog atau psikiater gitu ya. Curhat Emang mah sama mama aja gitu iya ya. mama aja ngapain? Nggak bisa seperti itu Treatmentnya memang gitu. beda. Treatmentnya beda. Ibarat kayak umpamanya kita sakit gigi ya ke dokter gigi gitu. Kalau kita ini kebetulan ada masalah di kesehatan mental ya kita ke profesional yang mengerti tentang mental gitu. Nah, berbicara tentang panic attack itu kan otomatis maksudnya pasti bakal bakal ada treatment khusus di rumah sendiri kan. Ada hal yang boleh dilakukan sama ada hal yang nggak boleh dilakukan kan. Nah, mungkin terkait tentang pada saat konsultasi ke psikolognya sendiri, apa hal-hal yang memang dikira di rumah itu bakal merubah dari pola pikirnya, mentalnya dan lain-lain itu. Lingkungan sekitar sih, lingkungan terdekat enggak kita sih, ya sayang. Kalau Mima sih sebenarnya yang paling dia butuhkan support ya. Support dari Support system. lingkungan, bagaimana kita memahami dia apa adanya, enggak Nggak memaksa menutup-nutupin dia juga ya. jadi udah deh nggak usah panik gitu kan, nggak Iya, bisa nggak gitu bisa. karena memang reaksi tubuhnya terhadap stres dan lain sebagainya memang begitu kan. Jadi Iya. kita terima dia apa adanya ya memang begitu gitu. Terus kita berusaha mengenali kebutuhannya apa, terus kita support gitu. Itu aja sih udah sangat membantu dia sih gitu. Untuk sekarang diagnosanya seperti apa? Udah sembuh atau? Oh, udah kalau kayak gitu itu kayak diabetes aja, kayak Dia darah akan- tinggi gitu. Itu Nggak, emang heeh. jadi memang
memang keunikan dirinya dia begitu gitu. Bagaimana dia mengelolanya kan sekarang. Makanya sekarang sangat stabil lah. Iya. Mungkin istilahnya begitu ya, karena nggak bisa sembuh atau enggak sih kalau kesehatan mental kondisinya sekarang sangat stabil. Mima dulu tuh waktu lagi parah-parahnya tuh sampai nggak bisa kuliah gitu. Dia kan kerja juga sampai kadang-kadang bolos kerja, terus nggak ngapa-ngapain di kamar aja, nggak punya energi buat mandi, buat makan gitu kan. Nah sekarang dia bisa kualitas hidupnya baik banget, dia bisa ya normal aja gitu, udah kerja lagi, udah sekolah lagi. Terus aku tanya moodnya gimana, naik turun apa enggak sih katanya udah nggak ngerasa apa-apa katanya gitu. Ini terjadi di keluarga baru ini atau memang punya pengalaman juga di keluarga terdahulu atau gimana? Nah, mungkin masalah kesehatan mental nih dulu tabu ya. Jadi harusnya memang biasanya keturunan faktornya. Tapi kita nggak tahu juga nih keturunan siapa kita. Keturunannya Kamu ada nggak tuh- sih gitu? Nggak ada ya kayaknya gitu. Mungkin dulu Dari nenek moyangnya, jadi genetik juga ada, faktor nggak tahu genetik juga ada. diumpet-umpetin atau orang tua zaman dulu kan nggak menceritakan Iya, kondisinya. kondisi sesungguhnya kepada anak-anaknya juga. Ada obat yang dikonsumsi mungkin? Ada, kan itu dari psikiaternya kan. Dari psikiaternya ada obat yang dikonsumsi. Tapi sebagai orang tua mungkin dengan kondisi Mima seperti ini lebih aware atau perhatian ke pekerjaan dia atau pasangan yang sangat maju seperti itu. Atau circle? Tetap kita sebagai orang tua mesti legowo sih ya, walau bagaimanapun Menerima apa yang terjadi gitu ya. anak-anak kan punya jalan hidupnya sendiri. Kita nggak bisa protek banget juga, karena dengan protek banget juga membuat dia makin stres. Jadi ya paling membuat gimana caranya dia nyaman cerita sama kita. Terus ulang-ulang aku bilang terus bahwa kalau ada apa-apa cerita ya Mim. Kalau nggak mau cerita nggak apa-apa. Kalau ngerasa lagi nggak oke, bisa tidur di kamarnya Bunda, minta ada yang nemenin gitu-gitu tuh terus-terusan aku sampein supaya dia tahu apapun kondisinya kita tuh mau Hadir support untuk gitu. dia. Itu aja sih, cuma kehidupannya dia tuh masih normal aja sampai sekarang. Tetap keluar kota dia, kadang keluar kota sendiri, ada tuntutan pekerjaan juga segala macam. Dia kan harus bisa menjalani hidupnya Secara dengan normal. normal ya gitu. Cuma memang untungnya karena ada bantuan profesional juga, anaknya nggak ngerasa risih kalau kita tanya kamu lagi di mana, misalnya oke apa enggak kondisinya, Sherlock boleh atau enggak. Nah kayak gitu-gitu tuh komunikasinya sih alhamdulillah sekarang udah terbuka banget, sehingga dia nggak ngerasa dikekang dengan bundanya tanya-tanya gitu, malah merasa dilindungi lah gitu. Kerjanya apa? Oh dia di media. Media di apa namanya online, media online. Tapi memang awal pertama sekali langsung ke psikolog atau ada pengobatan alternatif? Dari sebenarnya ke psikolog udah lama ya, udah Dari SMP ya. SMP. Dari Kan SMP. kebetulan sekolahnya juga menyediakan konselor kan. Jadi dari konselornya merujuk untuk coba ke psikolog, ke klinis anak kan, ke anak gitu. Iya Akhirnya kita udah ke ajakin. psikolog dari SMP sih, cuma kan situasinya tuh tiap tahapan beda-beda ya. Dan satu lagi yang mempercepat ini kan memang kondisi kemarin kan, Pandemi. pandemi itu bener-bener bisa membuat anak semakin Anak dengan kesehatan mental, tertentu, oh, kondisi berat. kesehatan mental Berat. tertentu tuh buat mereka berat Berat. ya, dikurung Dengan- di dalam rumah. gak boleh ngapa-ngapain, apalagi kita tinggal di apartemen ya kan, Waktu- ke lobby aja kita nggak boleh gitu kan. Nah Waktu itu juga salah Mi- satunya. Waktu pandemi tuh Mima umurnya 16 sampai 18 tahun. Tahu Iya. sendiri kan anak umur segitu kan Iya, iya. lagi gimana nih mestinya, ini tuh di kamar terus gitu, itu juga memperparah kondisinya sih waktu itu. Oke. Ya. Ada ini nggak sih kak, kan beberapa kan deket sama abang tuh suka joget-joget gitu, ada Hmm. nggak sih membawa anak-anak ke mengikuti jejaknya sendiri menjadi artis gitu, ada nggak sih? Kita sih kenalin ya sama Iya. semua bidang, kayak Numa udah kelihatan sih dia tuh suka nyanyi, suka joget. Ya oke lah kita ikutin balet, tapi kita Kita ikutin kenalin olahraga juga. juga. Kita kan nggak tahu ya, kalau mereka nggak kenal biasanya ya nggak suka gitu. Makanya kita tetap kenalin sama berbagai bidang, nanti mereka sendiri yang Yang memilih. milih gitu. Kalau Kamona Ratulia sendiri kan udah main-main film lagi nih. Itu kenapa sih main film lagi, anak-anaknya nanti gimana bagi waktunya segala macam? Aku tuh kayaknya udah dunia aku ya, udah dari SD soalnya ya syuting-syuting gitu tuh. Jadi kadang-kadang berhenti kalau situasi di rumah kayak misalnya punya bayi yang nggak bisa ditinggal, ya udah aku nggak terima tuh project-project yang film. Tapi penawaran kan datang terus ya. Nah kemarin karena anak-anak udah lumayan gede, terus dapet tawarannya berdua Indra pula lagi kan, jadi wah boleh juga nih gitu balik lagi, karena terus terang ada rasa kangen juga sih ya Iya. untuk
balik lagi ke dunia acting tuh Indra aja waktu itu off lama banget karena bisnis kan ya. Tiba-tiba udah umur segini dia balik lagi. Emang ada magnet yang nggak Iya. bisa Nggak bisa dindarin lawan. gitu. Kalau untuk sekali, mohon maaf nih Kak, sekali konselor sendiri biaya yang dikeluarkan sampai sejauh ini Relatif sih macam-macam. Tergantung ya, Tergantung. tergantung mungkin apa yang mau dikonselingin, terus berapa lama, terus tiap konselor juga punya biaya yang Iya, beda-beda beda-beda. gitu. Tapi yang Terus, penting dicari konselor yang memang nyaman buat anaknya gitu. memang terus terang sih kalau anak dengan kesehatan mental pergi ke konselor tuh bukan biaya yang kecil. Iya. Makanya beberapa tempat udah menyediakan BPJS. BPJS, untuk nah itu penting tuh ya. psikiater. Buat para orang tua nih yang memang melihat Monggo dicari tahu. ada apa potensi anaknya mengalami kesehatan Itu mental, sangat membantu terus menggunakan terang. BPJS sudah beberapa klinik, rumah sakit, bahkan puskesmas juga Tapi sudah setahu aku masih menyediakan. sangat sedikit sekali. Iya. Aku ikut mendoakan semoga semakin banyak yang menyediakan layanan kesehatan mental Benar. dengan rate yang tidak memberatkan. Iya. Karena terus terang memang tidak murah sih. Dan kalau ini misalnya penting kita sebenarnya, bayar sangat normal. penting.